Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Fakir Andi, mahasiswa program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial di mana kita bisa menggunakan layanan cloud yaitu FreeDB dan Cyclic. Di mana FreeDB dan Cyclic ini nantinya akan berguna untuk menghosting atau mendeployment database dan aplikasi dari backend kita gitu. Jadi tanpa berlama-lama mungkin kita langsung mulai aja di mana pertama-tama kita harus mengakses dulu untuk situs dari FreeDB-nya di mana di sini saya akan ngebuka FreeDB. Nah, buat teman-teman yang masih belum punya akun, mungkin bisa mendaftar dulu seperti biasa. Dan karena di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya get started aja untuk aplikasinya dan login dan saya login. Di mana di sini tampilan dashboardnya. Untuk tampilan dashboardnya sendiri, pertama kita harus membuat sebuah database dengan mengisikan sebuah nama nama database. Di mana di sini saya akan membuat nama databasenya itu dengan nama yang saya inginkan, yaitu Sequalize To Do, di mana saya kan punya project sebelumnya yaitu project yang dibangun dengan Node.js. Jadi di sini eh, saya punya database sebelumnya di local storage saya. Itu databasenya bernama Sequalize To Do gitu. Jadi mungkin saya sesuaikan aja. Jadi kita pertama ngebuat nama databasenya dan kita nge-create databasenya di sini. Bisa di-create. Oke, ini databasenya udah terbuat. Selanjutnya kita ngebuat usernya untuk melakukan login di PHP MyAdmin-nya nanti. Jadi ini bakal disediakan langsung sama FreeDB-nya tanpa kita harus nginstall XAMPP, terus kita ngebuka lagi XAMPP-nya untuk ngerunning MySQL dan lain sebagainya gitu. Lalu di sini saya ngebuat namanya sesuaikan nama GitHub saya tadi, biar seragam aja. Secret user, dan di sini sudah muncul untuk hostnya sql.freedb.tech, lalu ada portnya, ada database name-nya, ada database user, FreeDB pakai Senju, dan passwordnya gitu. Nah, untuk kita bisa mengakses atau melakukan setup kepada database kita, kita bisa mengklik button yang ada di samping password ini tuh kayak tumpukan gitu. Mungkin kita klik aja. Lalu di sini kita diminta untuk mengisikan server, username, dan passwordnya gitu. Nah, tiga hal ini tuh didapat dari dashboard yang tadi, di mana di sini ada host. Host itu bakal diisi ke dalam servernya, kolom server seperti ini. Lalu ada username-nya kita ambil dari sini, freedb underscore pakai senju. Lalu ada passwordnya ada di sini. Kita copy aja, masukin dan login. Oke, karena kita sudah login di sini tampil untuk tampilannya seperti biasa PHP-MyAdmin yang ada di local storage kita, yang biasa kita install di lokal kita. Nah, sekarang kita masuk ke database yang telah kita buat tadi sebelumnya. Nah, databasenya bernama freedb underscore Sequalize To Do gitu. Kita buka aja. Nah, di sini masih belum ada apa-apa, belum ada struktur database yang dibuat. Nah, kita bisa ngebuat sendiri atau kita bisa import. Nah, kebetulan karena project saya telah ada sebelumnya, saya akan melakukan import saja. Jadi, saya akan import untuk database dalam format SQL, mana di sini tinggal memilih menu yang ada di atas ini, yaitu import. Lalu kita pilih file di choose file ini. Nah, di sini untuk database saya, di sini juga salah satu aplikasi saya itu To-Do List Express. Di sini databasenya dengan nama freedb underscore Sequalize to do. Di sini langsung kita klik dua kali aja.
dan kita import. Oke, semuanya sudah sukses. Nah, database-nya kita sudah selesai sampai di sini. Jadi database kita sudah dinyatakan online tanpa kita harus mengaksesnya dari lokal lagi. Jadi sudah bisa diakses secara online gitu database-nya. Nah, selanjutnya agar ada yang mengolah si data-data ini, database ini maksudnya, kita perlu yang namanya aplikasi kita, yaitu yang tadi dibangun, kalau project saya dibangun dengan Express.js. Nah, aplikasi tersebut juga harus online, di mana eh, kita biar bisa nambahin atau mengubah data-data yang ada di dalam database ini. Nah, sebelumnya database ini semuanya kosong masih. To do dan usernya di tabel to do usernya ada dua, dan to do-nya masih kosong. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan deployment terhadap aplikasi saya, itu project saya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya cyclic, cyclic.sh. Nah, di sini mungkin bisa daftar yang belum punya akun, atau kalau saya sendiri login yang terhubung dengan GitHub langsung gitu, GitHub saya sendiri. Jadi udah otomatis terhubung dengan GitHub saya di sini. Nah, untuk langkah-langkahnya eh, harus dipastikan bahwa sistem kita, aplikasi kita itu udah ke-push di repository yang kita punya di GitHub kita. Nah, karena di sini saya sudah punya repositorinya, udah saya push di sini namanya Todoist Express. Jadi saya klik, saya tinggal deploy di bagian menu ini, link your own. Nah, di sini connect your repo, di mana di sini connect ke repo yang GitHub saya, karena kebetulan saya login di Cyclic ini menggunakan GitHub langsung gitu. Lalu saya cari repositorinya, tadi namanya Todoist Express gitu. Saya pilih dan loading sebentar. Habis itu ada button connect Cyclic. Nah, ini tinggal diklik aja gitu untuk konekin aplikasi kita ke Cyclic ini gitu. Oke, nunggu prosesnya selesai. Nah, di sini tulisannya your life, dan di sini ada danger environment variables. We found reference to environment variables in your latest code. If these or others are required, set them at the environment variable console. Jadi katanya kita kedetek kalau kita punya file environment di aplikasi kita, ini nggak ngaruh sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang ini diperlukan, eh, mereka bilang bisa diatur di environment atau variablesnya gitu. Nanti ada di atasnya gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ke lihat dashboardnya, lihat dashboard dari aplikasi kita. Ini sudah berhasil ke deployment. Nah, ini untuk linknya, untuk mengaksesnya akan diklik di sini. Tapi sebelumnya mungkin saya akan ngubah dulu terkait subdomainnya ini, karena saya ingin subdomainnya ini sesuai dengan apa keinginan saya gitu. Nah, itu bisa diatur di menu environment sini, dan kita custom subdomain. Nah, di sini saya maunya nama subdomainnya jadi to do list API. eh Sorry, API. Nah, ada. eh Kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tinggal save aja, save change, loading. Oke, masih loading. Oke, sudah. Nah, kita kembali lagi ke overview. Oke, jadi di sini sebelumnya kita harus ada yang kita atur lagi di dalam aplikasi kita, karena aplikasi kita yang tadi awalnya kita akses dengan local storage, kita bakal ubah terkait connect
database-nya lah, karena database kita sudah online tadinya ada di FreeDB. Jadi kita ada sedikit yang diubah di biasanya kalau di sini tuh ada di config JSON. Jadi kita sedikit ubah ngikutin dari FreeDB ini. Di mana di sini ada username, kita kopas aja dari sini. Kita tinggal ganti. Lalu passwordnya kita ambil dari sini. Sudah, lalu database-nya, nama database-nya kita copy lagi. Kita ganti. Hostnya kita ganti SQL FreeDB ini. Nah, karena ini masih saya copy di development, maka perlu juga kita copy ke bawah-bawahnya untuk tes dan productionnya gitu. Karena di tahapan deployment ini dia sudah masuk, dia bakal ngebaca tahapan ini production. Jadi kita kopas di sini. Lalu tidak lupa juga di database ini untuk connect-nya dari Sequelize. Hostnya diubah dengan ini yang ada di FreeDB tadi. Username terus sesuai. FreeDB-nya ini password. Passwordnya kita copy lagi. Dan database namanya kita copy juga. Memastikan kalau dia sudah sesuai. Oke, karena ini tadi awalnya sudah di-push ke GitHub saya dan eh, saya kliknya ngebaca terakhir kali kita deploy itu eh, kok config JSON-nya masih yang tadi, masih root, username masih root, passwordnya kosong, database-nya masih SQLite to do dan lain sebagainya gitu. Nah, kita perlu melakukan push lagi ke repository kita agar Cyclic membaca yang terbaru gitu untuk eh, aplikasi kita. Jadi kita di sini push saja git add titik lalu git commit min m update config JSON dan kita push ke master karena udah otomatis cyclic itu ngebaca default branch dari repository kita karena default branch repository saya itu master. Jadi di sini saya bakal ngepushnya langsung ke master. Git push origin master. Oke, mungkin ini udah. Lalu tunggu sebentar mungkin dia masih menyesuaikan lagi dengan repository kita. Kita lihat lagi di repository kita, aplikasi kita apakah sudah terupdate. Ini udah now, harusnya udah ke-update. Kita pastikan dulu config JSON-nya. Oke, ini sudah sesuai semua. Berarti kita lanjut ke untuk ngetes apakah aplikasi kita ini udah berjalan secara online gitu. Dimana kita di sini bisa ngelihatnya dari logs nantinya. Lalu kita lihat dari overview. Di sini link yang kita buat tadi. Nah, sebelumnya saya mau baca dulu dokumentasi terkait aplikasi saya melalui Postman agar bisa kelihatan rootnya ada apa aja. Oke, masih loading. Nah, di sini To Do Express ada read users, ada register, login, lalu ada create to dos. Nah, di sini uh, API untuk requestnya tuh menggunakan slash API slash to dos gitu. Mungkin kita bisa tes saja. Di sini kita tambahkan slash API slash to dos. Loading. Oke, di sini masih kosong. Ini aplikasi kita udah berjalan, tapi di sini masih kosong. Karena apa? Karena kita belum menambahkan apapun di dalam database kita. Coba kita tes ditambahkan dulu melalui Postman ini dari create to do sini. Di sini saya menambahkan satu data. Tes. Oke, ini belum jalan dari sini. Kita jalankan secara lokal dulu untuk menambahkan data. Oke, server is running. Kita send requestnya.
Request post masih loading. Oke, di sini sudah tertambah satu. Mungkin saya tambah lagi satu. Hmm, tasnya membuat tugas cloud computing. Buat tugas dari ITK. Deskripsinya. Saya send lagi. Berarti harusnya ini yang kedua ID-nya. Karena yang tadi ini yang pertama sudah membuat tugas laporan final project. Nah, ini yang kedua sudah. Nah, kita tes dulu, cek dari database yang kita punya. Di database yang kita punya di table to do's. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk terkait data-data yang kita tambahkan. Sekarang kita tinggal cek lagi di aplikasi yang telah kita deploy ini. Cara ngecek datanya itu nge-read to do's. Read to do's tuh pakai API slash to do's tadi yang tadi. Berarti kita refresh saja yang ini. Ngecek apakah datanya sudah kebaca. Ah, di sini sudah kebaca berarti eh, dinyatakan bahwa aplikasi kita udah bisa diakses secara online gitu. Jadi bisa digunakan eh, oleh orang-orang gitu terkait API-nya ini. Jadi mungkin selain itu bisa, oh ya, bisa ngelihat secara by ID. Ah, ini ada slash 2. Oh, berarti pakai angka. Kalau mau lihat yang pertama, slash 1. Oke, gak sedikit nge-lag. Oke, ini sudah muncul ID saat ada yang pertama. Dan ada ID yang kedua juga harusnya. Ada. Oke, mungkin sekian dari saya tutorial dari penggunaan free database dan Cyclic di mana keduanya ini dikolaborasikan agar eh, aplikasi backend kita bisa diakses secara online gitu. Mungkin sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.